Bukan tak nak layan Konoha ni, tapi kita nak perang dengan Malaysia. Geli kita lah nak perang. Bergejolak darah saya, Pak Cik. Karena kami, Pak Cik, ya, NKRI ini, Ya, kami rebut pakai bambu loh, Pak Cik. Ya, Pakai Pak. bambu. Dengan jiwa kepatriotan kami sangat tinggi. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Video ini akan saya buat takjub Malaysia geli berperang dengan Indonesia. Sebab ada salah satu Pak Cik Malaysia ketika buat live TikToknya dan dia orang cakap macam ini. Takut lah lawak tu lah. Takut dia dah. Bukan tak nak layan Konoha ni, tapi Cik sedap dia kata bapak Prabowo ambil tindakan cepat. Kita nak perang dengan Malaysia. Geli kita lah nak perang. Lawak ni. Awak ni memang lawak nak perang dengan Malaysia konon. Tak payah perang Indonesia ni. Baling telur lah. Tum tam. Bagi telur. Baling telur. Telur terbelang tu kita baling kat muka dia. Tonggeng pun tak cukup nak makan. Nak berang. Geli betul lah Konoha ni. Nak berang pun tak cukup nak masak nasi. Nak berang dengan Malaysia. Nanti perang-perang lapar. Aduh lapar pak. Lapar. Gasnya udah habis. Gasnya mau dimasak bagaimana pak? Bagaimana nak perang dengan Malaysia? Negara kecil sibuk. Yang kamu pergi kerja kat sini buat apa? Dah tahu negara kecil kamu pergi kerja kat sini buat apa? Kita tak payah pakai ni, kita baling telur lah. Telur terbelang kita baling kat dia. Betul dah. Berah habis wadidau ketang ketung wadidau. Berah habis itu raya kamu punya kerja berjoget. Ni berjoget ketang wadidau. Oke, izinkan saya berkomentar di sini, geng. Membalas komentar ini sesuai dengan fakta ya, geng. Karena di video yang singkat ini, live video akun TikToknya Pak Cik ini ada beberapa poin, geng. Yang pertama, pemimpin kita Indonesia itu kayaknya tak mungkin nak berperang dengan Malaysia. Sebab pemimpin kita Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim itu hubungannya sangatlah erat, geng. Dan yang kedua, Pak Cik ini sebetulnya bukan cakap Indonesia, akan tetapi membalas komentar-komentar waktu dia orang itu live. Jadi membalas komentarnya dia orang. Dan adanya Pak Cik Malaysia tadi itu membalas ataupun mengatakan utarakan macam itu karena ada fakta-fakta ataupun video-video dari warga Indonesia sendiri yang beras habis, joget wadidau, tonggas kehabisan dan lain-lainnya. Karena dia boleh bercakap macam itu sebab ada video dari orang Indonesia sendiri. Mohon maaf, di sini bukan saya itu membela salah satu pihak, tapi itulah faktanya, geng. Coba bayangkan kalau di Indonesia ini tak pernah ada video hal-hal macam itu. Saya rasa orang-orang Malaysia juga tak dapatlah bahan-bahan yang seperti itu. Akan tetapi, kalau video hal-hal macam itu kita tak tayangkan, kita tak viralkan, maka Indonesia akan berhenti di situ-situ aja. Tak ada kemajuan, tak ada perubahan, geng. Karena namanya Indonesia ini negara yang luas ya, geng. Jadi harus banyak yang diperbaiki. Kalau masalah mencontoh ya, kalau saya cakap Indonesia mencontoh Malaysia, tentunya
banyak yang tak terima, banyak yang baper, bawa perasaan. Kita ambil contoh macam negara China. China sana negaranya juga lebih kurang macam Indonesia ya. Negaranya besar juga, yang dulunya itu juga rakyatnya itu masih kocar-kacir ataupun berantakan. Tapi tengok sekarang macam mana kemajuan Cina. Nah, itulah kalau ingin mencontoh ya. Nah, karena video Pak Cik yang seolah-olah menghina rakyat Indonesia ataupun program-program di Indonesia, ada salah satu netizen Indonesia yang baper dengan hal itu, geng. Baper itu bawa perasaan. Saya juga ada videonya, kita tengok dulu. Ya. Kalau saya dengar di TikTok, saya lihat PT apa aja itu, bergejolak darah saya, Pak Cik. Iya. Wow. Ya. Bergejolak karena kami, Pak Cik, ya, NKRI ini Ya. kami rebut pakai bambu loh, Pak Cik. Ya, betul. Pakai bambu. Dengan jiwa kepatriotan kami sangat tinggi. Ya. Begitu. Ya. Bahkan ada kalimat di PT yang mengatakan, duit kamu murah. Ya, Duit ya. kamu murah. Mau Ya. murah atau tidak itu bukan urusan Anda. Ya, Paham betul. itu? Ya, benar. Ya. Setuju, sangat setuju. Saya Mau sendiri murah pun, atau tidak itu bukan urusan Anda, Pak Cik. saya pun Ini tersinggung bangsa dengan video itu. kami. Begitu. Saya Maaf pun dengan saudara-saudara video yang itu ada di saya bawah pun ya. tersinggung. Saya sangat kecewa dengan video itu. Karena saya begini, Pak Cik. Ah. Ya. Bagaimana negara kamu banyak ini rakyat kamu masuk ke Malaysia wajar dicambuk. Loh, emangnya kami ini memang apa sih? Dianggap apa? Wah, semakin lama semakin memanas hari ini, geng ya. Tapi daripada nanti kita salah paham, saya tak payah ulas video yang barusan tadi itu. Kita lanjutkan video yang pertama, geng, dari Pak Cik Malaysia yang bertajuk warga Indonesia dilayan baik di dalam negeri ini. Garis miring Malaysia. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Nak bagi tahu saya apa pun, saya minta maaf ya kepada saudara, tak kira lah ya, yang berada di mana-mana ni. Kadang-kadang kita cakap ni, awak berasa hati. Memang awak akan berasa hati bila saya bercakap. Tapi awak kena pekak telinga lah. Takkan semua awak betul. Bila kita cakap bab menjaga, mempertahankan kedaulatan negara, awak kena faham lah. Saya minta maaf lah. Saya pun ramai kawan-kawan Indonesia yang saya bersahabat yang ada di Malaysia, orang Riau, orang Aceh, orang Jawa, ramai di Malaysia, orang Bugis, ramai teman-teman saya. Betul tak? Yang dah ada di sini, yang baik-baik sama kita. Jadi yang bising-bising ni, yang beberapa kerat orang, ramai rakyat Indonesia yang menghubungi saya. Dia bagi tahu jangan dilayan beberapa kerat warga Indonesia yang enggak boleh terima kenyataan masuk negara orang dengan secara legal. Ada, tapi yang boleh terima ni ramai. Orang Jakarta boleh, orang Aceh baik, tak kacau orang datang Malaysia, nampak? Dia berniaga saja. Orang Lombok ada di Malaysia. Kita kawan, I boleh berkawan. Kita bisa berkawan sama kamu. Mau berniaga, kita berniaga. Betul ya? Yang nak bergaduh apa? Dalam semua negara mesti ada orang baik, ada orang jahat. Berapa kali saya nak bagi tahu? Nah, begitu caranya. Di pasar malam ramai jual bakso, aku pun makan bakso. Aku makan bakso, aku makan pecel lele. Aku makan nasi Minang. Nasi Minang itu banyak-banyak itu aku pun makan. Aku pun makan. Jadi kenapa mau marah-marah? Jangan marah, saudara, kita bersaudara. Kita sama-sama Muslim. Jadi janganlah kecoh sampai baling-baling telur. Sebab rakyat Indonesia sudah lama bertapak di Malaysia. Saya akui, kami akui. Kami akui keturunan yang berada di Malaysia ni berasal dari Indonesia, tapi zaman dulu 100 tahun, 200 tahun dulu. Keturunan Bugis. Sebab itu di Malaysia ada kampung Bugis. Ada kampung Bugis. Keturunan Jawa, ada kampung Jawa. Keturunan Aceh, ada kampung Aceh. Banyak kampung Aceh. Keturunan Banjar, ada kampung Banjar. Surah Banjar lagi, Pak. Kurang lagi. Keturunan Aceh, Wang Jawa tak.
Wes mangan kok wong Jawa bocah kuwi. Keturunan Ponorogo ada di Malaysia. Keturunan Minang, Madura ada, keturunan di Malaysia, Madura pun ada. Awak tengok banyak pelakon-pelakon filem Malaysia. Contohnya siapa? Ramai yang berasal dari Indonesia. Zaman-zaman P. Ramlee. Zaman-zaman P. Ramlee dulu, awak tengok. Ramai daripada Indonesia. Mariam Menado berkahwin dengan almarhum Sultan Pahang dulu. Orang Indonesia daripada Manado. Kita serumpun, tetapi sama-sama saling hormat menghormati. Lombok hadir, orang Lombok ramai. Kalau kamu berada di Malaysia, kami layan kamu baik-baik aja dong, nggak marah-marah. Kamu mencari rezeki kan? Kita negara berjiran, serumpun ya. Dulu kita ada serumpun, nama dia Rumpun Nusantara. Dulu Aceh itu sudah dulu Aceh Riau itu berada di sebelah Malaysia sudah. Riau yang berada di Tanjung Pinang, di Daik, di Pulau Bintan, di Pulau Penyengat. Betul tak? Dulu dia berada di dalam kerajaan Johor. Kerajaan Johor, Pahang, Riau, Jawa Timur. Ramai orang Jawa di sini. Lagu-lagu Indonesia popular di Malaysia. Lagu-lagu Malaysia popular di Indonesia. Lagu P. Ramlee, Siti Nurhaliza. Saya pergi ke Riau, saudara. Saya pergi ke Riau 4 hari, saudara. Ketika itu hari kemerdekaan Indonesia, tanggal 8 Ogos. Saya pergi hari kemerdekaan di Riau, saudara. Saya terkejut, dia menyanyi lagu apa? Lagu P. Ramlee, lagu Saloma, lagu MNC, lagu Siti Nurhaliza, lagu Aisyah. Saya pun terkejut. Salam dari Jambi. Orang Jambi pun ramai di Malaysia. Riau, Bintan Timur, Sumatera, semua dalam Johor. Betul, Zul. Sebelum dipisahkan oleh British dan Belanda dalam perjanjian Hindia-British. British yang memisahkan negara Nusantara ni dulu. Kalau tidak, kita macam adik-beradik, saudara. Apa nak bergaduh, nak ganyang-ganyang. Salam ukhuwah Islamiah pakcik, betul. British Belanda tahun 1824, penjajah yang pisahkan kita. Ramai orang Malaysia keturunan dari Indonesia, dari Bugis, dari apa semua, dari Jawa, dari Banjar, dari Aceh, daripada Jambi. Ramai, saudara. Daripada Minang. Kami baik-baik aja di sini dong. Baik aja. Kalau di Sabah, Bugis banyak. Tolonglah saudara, kita jangan sampai ada satu isu kita sampai mau bergaduh. Dari Mandaling, ya, dari Mandaling pun ada di Malaysia. Ada. Konsep pecah perintah untuk lemahkan kita, betul. Betul yang dikatakan oleh Pak Cik tersebut, geng. Banyak bangsa dari Indonesia itu yang bekerja di Malaysia. Ada juga dari Ponorogo, Blitar, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Semuanya ada, dari Sumatera, Riau, dan lain-lainnya. Bahkan itu YouTuber Bang JM itu pun juga pernah ke Malaysia, dan kesuksesan dia orang itu berawal panen sawit di Malaysia. Jadi begini, geng. Pak Cik ini yang awalnya itu bertujuan untuk mempertahankan hak-hak rakyat Malaysia agar tak ada lagi orang-orang ataupun warga asing yang bekerja ke Malaysia lewat jalur tikus atau garis miring ilegal, atau bisa dikatakan pendatang haram. Karena rakyat itu susah untuk dinasehatin, bahkan dinasehatin ada yang melonjak ketika dia orang live, maka Pak Cik tersebut mengeluarkan kata-kata yang agak kasar. Sebetulnya itu untuk membalas komentar-komentar di live-nya tersebut, geng. Bukan berarti untuk bertujuan menghina ataupun merendahkan Indonesia. Gitu, geng ya. Jadi jangan salah paham buat korang-korang, dan saya yakin kalau korang itu pandai, korang itu pintar, pastinya tahu dengan video-video yang korang tonton, semuanya video yang korang tonton pasti ada segi positifnya. Jadi semuanya tergantung ke orang ya.
dan harus ditelusuri dengan sedetail-detailnya. Jangan hanya tengok tajuk, jangan hanya tengok video itu separuh-separuh lalu berkomentar. Itulah yang membuat pergaduhan-pergaduhan antara Indonesia dan juga Malaysia. Dan pada faktanya Malaysia dan juga Indonesia itu hubungannya sangatlah baik, sangat erat, asalkan kita masuk ke Malaysia mempunyai adab, mempunyai aturan dan jaga kesopanan kita. Insya Allah geng, Malaysia juga akan melayan sebaik mungkin. Bukan hanya katanya, tapi saya sendiri merasakan. Kalau korang tak percaya, silahkan berkunjung ataupun bekerja ke Malaysia langsung, biar tak ada pro dan kontra antara Indonesia dan juga Malaysia. Jangan hanya percaya dengan media sosial 100%, tapi tengok fakta di lapangan. Apabila ada ulasan-ulasan saya ini yang kurang baik ataupun ada yang salah, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.